Jadi kalau bahasa kita untuk ceramah, bobotnya kita ceramah khutbah itu adalah penguasaan bahasa Arab. La budda alaikum an ta'allama lughatal Arabiyyah. Apalagi Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, Nabi Muhammad berbahasa Arab. Bahasa yang dijanjikan oleh Allah bisa dalam surga bahasa Arab. Bahasa Arab sangat yang kaya. Jadi bahasa Arab itu ada 13 juta kosakata. Kalau bahasa Indonesia hanya 1.200. Jauh nggak bedanya? Nah, 1.200 kosakata. Kalau bahasa Inggris ada 1 juta. 1 juta perbendaharaan kata. Kalau bahasa Arab tadi berapa? 13 juta. Bahasa Indonesia 1.200 kata. Sedikit kata-katanya. Sehingga supaya bisa dipakai ditambah awalan me, ya kan? Awalan B, awalan me mengajar, awalan B belajar. Kemudian kata-kata yang 1.200 tadi itu ditambah lagi dengan ajaran, dengan tambah kata imbuhan, belajar. Nah, jadi pelajaran, jalan, perjalanan. Jadi ada kata tambah di awal, ada tambah di ujung dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Inggris ada juga tambahannya, tapi caranya bukan di awal, bukan di akhir, tapi mungkin perbendaharaan kata baru yang lebih khusus. Itu dia. Bahasa Thailand tadi menyebut WC apa? Hong Nam. Itu dia. Nah, termasuk bagian kata-kata terlarang tadi itu, kalau di bahasa Batak Karo, kalau kita mengucapkan terima kasih, bahasa Batak Karonya bujur. Jadi dia sudah kasih kita suatu benda atau sudah jualan dengan dia, kita bilang bujur. Apa artinya bujur? Terima kasih. Bahasa apa itu? Batak Karo. Kalau bahasa Sunda, bujur itu kata-kata terlarang. Tak boleh disebut bujur. Itu kata-kata kotor di Sunda. Itu. Kemudian kata-kata apa tadi? Yang terakhir tadi, kata-kata yang berlainan arti ya. Kejadian di Bangkinang. Bangkinang itu kan banyak buah durian. Kemudian ada tentara banyak di tentara 132 di Salo, dekat Bangkinang sana. Jadi ketika tentara dari Jawa ini sekali-sekali keluar dari barak militernya mau membeli durian, dia tanyalah kepada penjual durian, durian ini berapa kamu jual? Katanya 100.000. Karena dia sedang aja. 100.000 pak. Dia tanya sama tentaranya, asal dari Jawa, baru pindah dari Jawa. 100.000. 4 lah kata tentara tadi. Kalau yang agak kecil nih boleh pak, 400.000. Ini boleh ya. Bisa. Tayak lah pak. Tayak itu tarik lah. Menurut bahasa Bangkinang, tayak lah pak. Tapi kedengaran oleh tentara tadi itu, tayak lah tuh, taik lah pak. Kedengarannya mirip ya. Tayak lah pak, tayak itu, biarlah tarik lah. Tapi kedengaran oleh tentara tadi, taik lah pak. Jadi apa katanya? Kamu kurang ajar ya.
Kalau nggak bisa, bilang aja nggak bisa. Jangan kau bilang tai pula sama aku. Kurang aja kamu tuh nanti itu. Marah kamu tuh, nggak jadi ditempelengnya. Nah, akibat apa? Perbedaan bahasa. Nah, tai apa? Itu penting sekali bagi kita. Itu banyak dia. Kemudian bahasa pasir Pengarayan. Mana tahu nanti? Di pasir Pengarayan tuh. Kebetulan istri Ustaz orang sana. Jadi Ustaz bisa bahasanya 100%. Nah, karena di rumah dia pakai bahasa itu. Nah, jadi ada orang Payakumbuh menjadi guru di pasir Pengarayan. Pergilah ke pasar. Di antara belanja-belanjanya itu terakhir mau pulang dia beli rambutan. Rambutan itu 10.000 satu tangkai, satu kelompok itu kan. 10.000. Jadi ibu guru tadi, iko berapa barako rambutan ko 10.000 bu, yang itu 20.000. Iko 20.000, iya. Berapa incik banalah isinya? Ibu tak boleh bu. Ibu bilang berapa incik, di sini terlarang kata-kata itu. Nah, ingat, kalau kalian pergi ke pasir besok, jangan disebut kata-kata incik. Tapi kalau di bahasa Minang, khususnya Payakumbuh, incik itu artinya butir. Berapa butir? Betul lah, rambutan ini kok harganya sampai 20.000. Berapa biji lah rambutan ini, kok harga 20.000. Udah sah, pergi lagi bu. Gak usah ibu bilang bahasa begitu. Jadi marah orang yang jual tadi kepada ibu guru tadi. Padahal ibu guru tadi orang baik, ya bagus. Tapi karena yang diucapkan itu dia tidak tahu bahwa itu merupakan bahasa terlarang di pasir Pengarayan, khususnya Rokan Hulu lah. Baik itu di Ujung Batu, Lubuk Bendaharo, baik itu di kota pasirnya maupun di Dalu-Dalu sampai ke sana, tak boleh disebut itu. Itu bahasa terlarang. Kalau sempatlah kita dalam dalam ceramah mengucapkan kata-kata seperti itu, ceramah kita tidak akan didengar oleh orang lagi. Ngerti itu? Ngerti? Bahasa-bahasa, ya. Bahasa Minang juga banyak hal yang bersifat ganda. Yang umpamanya ya dalam bahasa Minang, kata-kata jaga sajalah dalam bahasa Minang itu banyak artinya. Bisa artinya jualan, berjaga, ya. Mana Sumatera Baratnya? Pariaman. Apa arti jaga? Berjaga-jaga. Itu berjaga itu bisa arti kata lain dari jualan. Kemana itu? Ke pasar. Mengapa? Pergi berjaga. Itu artinya pergi jualan. Bisa juga kan? Tapi ada pengertian lain kata-kata jaga itu tak boleh disebut. Ucapannya sama. Di suasana yang lain tak boleh disebut, itu terlarang. Itu. Jadi yang di zaman perang dulu pernah Jawa perang dengan Sumatera. Namanya PRRI, Pemberontakan Republik Indonesia. Sumatera ingin memisahkan diri dengan Jawa karena Jawa waktu itu terutama Soekarno sudah banyak orang-orang komunis di sampingnya. Jadi orang Sumatera tidak rela bergabung dengan orang-orang komunis yang dibawa oleh Bung Karno. Terjadilah perang
di Sumatera ini. Namanya PRRI, Perang Pemberontakan Republik Indonesia, PRRI. Nah, kata-kata jaga itu yang dari Jawa tidak tahu bahwa itu kata-kata terlarang. Jadi ditanya, kamu di sini? Iya. Mana teman-temanmu? Mana yang jaga, katanya. Jadi rupanya di daerah itu kata-kata jaga itu kata-kata terlarang. Tak boleh disebut kata jaga dalam hal-hal tertentu. Nah, jadi salah paham seperti itu membuat orang lari dan tidak bisa berkomunikasi. Nah, itu harus kita tahu. Nah, kalau kita hubungkan dengan Al-Quran, banyak bahasa-bahasa Al-Quran yang sifatnya sindiran, ya kan? Kata anjing ada nggak dalam Al-Quran? Tapi kata-kata anjing di dalam Al-Quran maksudnya bukan anjing. Yang dimaksud adalah manusia yang terlalu rakus disebut anjing. Nah, coba ke Al-Quran. Surat 7 Al-A'raf ayat Surat 7 Al-A'raf ayat 176. Karena dia saking rakusnya, ta'obanya seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Tapi maksudnya bukan anjing itu, manusia. Coba baca Raihan ayatnya dulu, nanti artinya baca Maryam. Baca Raihan yang kuat sedikit. كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Nah, jadi kata-kata anjing di situ adalah perumpamaan. Baca Maryam artinya. Dia cenderung kepada dunia. Jelaskan sedikit. Maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Jadi kalau dalam dakwah itu gunakan kefasihan dalam bahasa Arab, gunakan fasih juga di dalam bahasa Indonesia. Ketika kamu menghalaunya, dia menjulurkan lidahnya. Jadi jelas menjulurkan lidah. Ya? Ketika itu dia menjulurkan lidahnya, menjulurkan lidahnya cuma pada dunia. Tak jelas D-nya, harus jelas. Menjulurkan lidahnya, menunjukkan dia rakus terhadap dunia. Jadi modal kita menceramah ini adalah kefasihan dalam mengucapkan kata-kata, baik bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Jadi harus jelas, clear. Syarat berbahasa itu kan ada 3. Coba tulis dalam bahasa Inggris. 3 advice to learn English. 3 advice to learn English. Ada 3 persyaratan ya dalam berbahasa, terutama bahasa Inggris. Tapi ini berlaku juga dalam bahasa Indonesia. Ya. 3 advice. Advice itu pesan, nasihat. 3 advice to untuk learn
belajar English, bahasa Inggris. Ya. 3 advice to learn English. Ada 3 syarat dalam belajar bahasa Inggris. Tapi bahasa Arab juga gitu. Bahasa Indonesia juga. Nomor 1 tulis speak clearly. Speech clearly. Artinya pengucapan harus jelas. Ya, pengucapan itu harus jelas. Pengucapan itu harus jelas. Oleh itu, pengucapan itu harus jelas. Jadi e-nya itu jelas. Jangan tahu-tahu dah jelas saja ujungnya. Tidak boleh. Ya. Apalagi kita baca terjemahan Al-Quran, harus jelas. Dalam bahasa Inggrisnya tadi, speech clearly. Clear itu artinya jelas. Li itu dengan jelas. Speak clearly. Yang kedua, don't be same to speech. Don't be same. Same itu tulisannya S-H-A-M-E, same. Don't be same. C-E itu A itu bacanya E pakai I pula bunyi ujung. Same. Don't be same. Tapi I-nya nggak ada di situ, cuma bunyinya ketika kita membacanya. Don't be same to speech. Artinya jangan malu-malu dalam berbahasa. Nggak boleh kita malu-malu. Jelas. Don't be same to speech. Jangan malu-malu di dalam mengucapkan bahasa itu. Itu kalau kita berdakwah ini. Yang keberapa lagi? Number 3 ya. Nomor 3. Don't take itu tulisannya take. Don't itu bisa tulisannya donut, bisa don aja pakai T ujungnya. Don't. Kalau donut itu artinya sekali-kali jangan. Kalau don saja tidak pakai not itu janganlah. Donut. Mirip-mirip tuh. Tapi kalau donut itu lebih menekankan lagi, sekali-kali jangan. Kalau don saja janganlah. Don't take itu tulisannya take, tapi bacanya take. Don't take. Taker ya. Don't taker. Taker tulisannya taker. Don't taker. About itu tulisannya about. Itu jadi A bacanya. About. Don't taker about grammar. Don't take her about grammar. Artinya jangan terlalu dipusingkan oleh tata bahasa. Jadi grammar itu tata bahasa. Jadi jangan ini salah tata bahasanya, takut kita nyebutkan. Jangan terlalu terikat dengan tata bahasa. Bukan berarti tata bahasa tak penting. Penting juga. Tapi untuk orang yang baru belajar, janganlah terlalu takut dengan tata bahasa. Tata bahasa itu dalam bahasa Inggris disebut dengan grammar. Tulisannya kayak R, grammar.
Karena R tidak boleh dibaca dalam bahasa Inggris. Jadi kalau ada huruf R dibiarkan saja. Tulisannya grammar, bacanya grammar. Ngerti itu? Grammar. Apa-apa sajalah yang ada huruf R di ujung bahasa Inggris tak boleh dibaca R-nya. Umpamanya tulisannya color, R kan, warna. Itu R-nya nggak dibaca. Color. What's your color? What your dress color? Apa warna pakaianmu? Sudah jelas tulisannya color, tapi bacanya color. Color tulisannya, bacanya color. Jadi dalam bahasa Inggris huruf R pantang disebut, nggak boleh. Baik di awal maupun di akhir. Pokoknya right pakai R kan? R-nya tidak dibunyi right. Alright. Right hand, tangan kanan. Left hand, tangan kiri. Jadi R itu banyak di dalam bahasa Inggris, tapi tak boleh dibaca. Ya. Apa lagi? Apa yang tahu? Kalau bahasa Inggris yang ada R-nya. Color, apa lagi? Yang hurufnya R. Apa lagi? Before tulisannya kan. Jangan dibaca R-nya. Before saja. Before. Where itu where saja bacanya. Where you from? From tuh kayak R juga, tapi tak dibaca R-nya. Where you from before? Kamu dari mana sebelum ini? Atau jangan ada Tuhan di hadapanku, katanya kitab Keluaran kepada Nabi Musa itu. Yang kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 dan ayat 3. Apa katanya? No God before me. Tulisannya before me, tapi R-nya tak dibaca. No God before me. Tidak boleh ada Tuhan lain di hadapanku. Susah bahasa Inggris? Susah? Enggak, mudah bahasa Inggris. English is easy. Bahasa Inggris itu mudah sekali. Nah, tapi kita harus dapat kunci-kuncinya. Nah, terutama kita pahami bahasa Inggris itu to be. To be, tahu to be? Apa itu? R ya tulisannya, tapi bacanya R. Your is to be. He is. Where are you going? Ada R tuh, where are you going? Tapi tidak dibaca R-nya. Where are you? Where are you going? Kamu akan pergi kemana? Tak dibaca R-nya. Nanti ketawa orang Inggris kalau R-nya kita baca. Padahal huruf R itu yang paling banyak dalam bahasa Inggris, tapi tak pernah dibaca. Ngerti tuh? Kita ulangi tadi. Apa tadi?